Let him cook. Let him cook now. Let him cook. I said let him cook. Wow, ohayo minna. Aku lihat-lihat kalian semua pada suka banget sama nih anime. Entah karena MC-nya yang badass banget, story-nya yang zero to hero, epic scenes pertarungan yang seru banget, atau waifunya yang cakep. Jadi di video ini aku akan kasih ke kalian 10 anime yang mirip sama Solo Leveling. Oke guys, yang pertama ada I Got a Cheat Skill in Another World and Become a Rival in the Real World too. Yang ceritanya sama-sama berlatar belakang di dunia modern. Ini nyeritain main karakternya yang culun, gendut, dan sering jadi bahan bulian ini. Dia ini dapat warisan rumah dari kakeknya karena kakeknya udah nggak ada. Terus suatu hari dia ini nemuin pintu tersembunyi di rumahnya itu, yang ternyata ngehubungin dia ke dunia lain. Di dunia lainnya ini ada sihir, pedang, sama monster. Ya mirip kayak dalam guide-nya Solo Leveling lah. Dan setelah masuk ke sana, si main karakternya ini bisa dapetin skill-skill dan sistem level yang bisa buat dia jadi semakin kuat seiring bertambahnya level dia. Badannya dia yang sebelumnya ini roti boy, sekarang jadi roti sobek. Wah, jinwo banget. Kalian bisa nonton ini di Netflix sama Muse Indonesia. Terus yang kedua ada Tokyo Ghoul yang juga berlatar belakang di dunia modern. Main karakternya ini sama juga, culun. Suatu hari dia ini ketemu sama cewek yang ngebuat dia jadi naksir. Terus mereka ini pulang bareng. Ternyata si cewek ini itu monster. Kalau di anime ini namanya Ghoul. Si cewek ini emang sengaja mau mancing main karakternya buat dia makan. Terus setelah ketahuan, main karakternya ini bertarung sengit sama si cewek ini. Setelah sekarat mau mati, si main karakternya ini ternyata sembuh dan dapetin kekuatan dari Ghoulnya itu, yang buat dia jadi manusia setengah ghoul gitu. Polanya ini sama kayak yang di Solo Leveling. Waktu sekarat dapat kekuatan, nanti sering bertambahnya waktu si main karakternya ini jadi bertambah kuat dan jadi badass banget. Scenes pertarungannya di anime ini juga seru banget, apalagi kalau udah sampai di akhir-akhir episode. Kalian bisa nonton ini di Netflix atau di ICE. Terus yang ketiga ada One Punch Man. Kalau di Solo Leveling namanya Hunter, di anime ini sebutannya Hero. Tugasnya Hero ini buat ngeberantas kejahatan yang dilakuin sama para villain. Ceritanya berpusat ke si botak ini. Dia ini pahlawan yang kuat gila, dan setiap dia turun tangan tuh maksudnya pasti di one hit kill. Tapi karena one hit killnya dia ini, orang-orang jadi nggak ada yang tahu kalau dia ini pahlawan, karena tahu-tahu udah mati aja gitu monsternya. Dia jadi hero ini juga bukan karena kewajiban, tapi lebih ke hobinya dia buat nolong orang. Dia jadi kuat begini bukan secara instan, tapi berkat hasil latihannya dia yang nggak masuk akal. Di anime ini juga ada sistem peringkatnya. Ada hero dari kelas D sampai kelas S. Animenya ini lebih ke action komedi, tapi tetap seru buat diikutin. Anime ini bisa kalian tonton di Netflix, ICE, Beastation, sama Muse Indonesia. Yang keempat ada My Hero Academia, yang sama juga tentang hero sama villain. Tapi bedanya di sini tuh ceritanya lebih berpusat ke anak-anak yang masih sekolah gitu. Sekolah di sini itu sekolahan pahlawan yang nanti kalau udah lulus otomatis jadi pahlawan profesional gitu. Ini nyeritain main karakternya yang punya impian buat jadi pahlawan karena ngeidolain pahlawan nomor 1 di Jepang. Tapi di sini dia ini nggak punya bakat apa-apa. Kekuatan sedikit aja itu nggak ada, culun, lemah gitu. Sampai suatu hari dia ini ketemu sama si pahlawan nomor 1, idolanya dia, yang ternyata udah mau pensiun. Dan dia ini mau ngewarisin kekuatannya ke main karakternya ini. Jadi main karakternya ini nanti jadi kuat banget setelah dikasih camilan sama si pahlawan nomor 1 ini. Ngikutin perkembangan karakternya ini seru banget, karena nanti si main karakternya ini terus bertambah kuat. Animenya ini ada di Netflix, ICE, Beastation, sama Prime Video. Terus yang kelima ada Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, yang kalau di Solo Leveling ada petualang, di sini adanya pemburu iblis yang lawannya itu para iblis. Berpusat ke main karakternya ini yang jadi kakak paling tua di keluarganya dia. Keluarganya dia ini adem-adem aja, damai lah pokoknya. Sampai suatu hari waktu dia pergi jualan arang, keluarganya dia ini dibantai sama iblis. Terus sisa satu adiknya yang lagi sekarat. Dia ini berusaha mati-matian buat nyari pertolongan, tapi ternyata adiknya dia ini udah berubah jadi iblis, yang ngebuat dia jadi putus asa banget. Akhirnya dia ini diselamatin sama pemburu iblis, dan dia ini kepingin balikin adiknya jadi manusia lagi, tapi nggak ada yang tahu caranya. Akhirnya dia mutusin buat jadi pemburu iblis, buat cari tahu gimana caranya buat sembuhin adiknya ini. Scenes pertarungannya di anime ini seru banget, apalagi kalau udah mendekati episode akhir-akhir. Kalian kalau ngarepin scenes epic, kalian wajib nonton anime ini. Kalian bisa nonton animenya ini di Crunchyroll, Netflix, Beastation, sama Prime Video. Sekarang yang keenam ada Black Clover,
yang ceritanya ini ada di dunia yang punya energi sihir itu hal yang wajar. Jadi semua orang di dunianya ini itu pasti punya energi sihir. Ya, kecuali satu orang, si anak yatim main karakternya kita ini. Dia ini dari kecil udah nggak punya energi sihir sama sekali, padahal impiannya dia pengen jadi raja penyihir. Akhirnya dia ini ngelatih fisiknya dia mati-matian dengan harapan bisa nutupin dia yang nggak bisa pakai sihir. Oh ya, sihir di sini itu juga punya sistem peringkat yang diibaratin pakai daun clover. Kalau dapat clover daun 4 itu berarti kuat banget. Sampai suatu hari si main karakternya ini sama temennya diserang sama penyihir jahat. Mereka terus dihajar habis-habisan sampai main karakternya ini sekarat. Dan sama kayak di solo leveling, kekuatannya si main karakternya ini bangkit. Dan dia dapetin sihir berdaun 5. Yang ternyata kekuatannya si main karakternya ini itu kekuatan iblis. Dan sekarang kekuatannya dia ini bisa meniadakan sihir apapun di dunianya itu. Kalian bisa nonton animenya ini di Crunchyroll, Netflix, iQIYI, atau Beastation. Berikutnya yang ketujuh ada Wistoria One and Sword, yang latar ceritanya ini sama juga di dunia yang full sihir. Tapi di sini tuh nggak semua orang punya sihir. Tapi kalau lu punya sihir, lu punya kuasa di sini. Ilmu pedang nggak punya harga diri sama sekali di sini. Berpusat ke main karakternya kita ini, dia nggak bisa pakai sihir, tapi dia ini masuk ke sekolahan sihir. Di sekolahnya dia ini, dia dijadiin bahan bulian sama teman-teman sekelasnya, yang bahkan gurunya pun juga ikutan. Kasihan lah pokoknya. Sampai suatu hari si main karakternya ini masuk ke dalam dungeon, terus dia ngeliat teman sekelasnya yang biasa bully dia ini, dihajar habis-habisan dan hampir mati dibunuh monster. Terus set, si main karakternya ini maju melindungi dia. Ternyata si main karakternya ini kesatria pedang yang ilmu pedangnya itu udah jago parah, dan monsternya ini tuh dibunuh dengan mudah sama dia. Main karakternya ini punya ilmu pedang yang kuat banget, yang bahkan bisa nyaingin kekuatan sihir. Nanti dia perlahan-lahan ngalahin peringkat-peringkat teratas di sekolahnya dia itu. Kalian bisa nonton animenya ini di Netflix, iQIYI, Beastation, atau Muse Indonesia. Terus yang ke-8 ada Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Yang ceritanya ini ada di dunia di mana dewa sama manusia itu hidup berdampingan. Dewa di sini itu udah kayak ketua guild atau klan gitu, yang kalau di sini disebutnya familia. Main karakternya di sini petualang baru yang masih level kecil. Dia ini join sama dewi yang nggak terkenal, yang cuma dia aja anggotanya. Di anime ini juga punya sistem level yang makin tinggi levelnya makin kuat juga petualangnya. Terus juga ada dungeon yang isinya monster-monster sama kayak di solo leveling, tapi ini latarnya dunia fantasi. Main karakternya ini hobi masuk dungeon, tapi karena levelnya masih kecil, jadi dia cuma ngelawan kroco-kroco aja gitu. Sampai suatu hari dia ini malah didatengin sama monster yang kuat, yang nggak seharusnya ada di sana. Terus dia diselamatin sama petualang cewek yang kuat banget, dan setelah itu dia jadi termotivasi buat jadi petualang yang lebih kuat lagi. Oh ya, main karakternya di anime ini punya kemampuan yang buat dia jadi cepet banget naik levelnya kalau dibandingin sama petualang lain. Animenya ini bisa kalian tonton di Crunchyroll, Netflix, sama Beastation. Yang ke-9 ada The Rising of the Shield Hero, yang main karakternya ini dari dunia asli yang dipanggil ke dunia lain buat jadi pahlawan. Tapi yang dipanggil ke dunia lain ini ternyata bukan cuma dia aja, ada 3 lagi. Dan mereka semua ini punya senjata yang beda-beda, ada pedang, tombak, busur, sama main karakter kita ini dapatnya perisai. Mereka di sana dapat sistem level sama skill-skill khusus yang beda-beda tiap senjata mereka. Tapi ternyata di sana main karakternya ini didiskriminasi. Soalnya perisai nggak punya skill serangan sama sekali. Dia ditipu, difitnah, dikhianatin, pokoknya diperlakuin kayak sampah lah sama orang-orang di sana. Yang ngebuat dia jadi dendam dan kepahitan banget. Bayangin aja udah dipanggil seenaknya malah dibuang gitu aja. Terus akhirnya dia solo leveling. Tapi bohong, tank mana bisa solo anjir. Dia akhirnya beli budak yang nggak bakalan bisa khianatin dia, soalnya ada kontrak buat bantuin dia leveling di dunianya itu. Kalian bisa nonton animenya ini di Crunchyroll sama Beastation. Berikutnya yang terakhir ada Sword Art Online, yang ceritanya ini tentang game VR MMORPG yang baru rilis, yang banyak orang rame-rame mainin soalnya merupakan teknologi baru. Salah satunya main karakter kita ini. Tapi ternyata di awal perilisan, developer gamenya ini bilang kalau mereka nggak bakal bisa logout. Dan kalau mereka mati di sini, tubuh mereka di dunia nyata juga bakalan ikut mati. Langsung semua pemainnya ini rusuh dan putus asa banget. Karena cara satu-satunya buat keluar dari game ini yaitu namatin gamenya. Main karakternya ini dia akhirnya ngungkapin identitas aslinya dia yang epic banget menurut aku. Sama kayak Sung Jingwo waktu ketahuan pertama kali kalau dia itu Hunter Rank S. Si main karakternya ini ternyata dulu beta tester sekaligus cheater sebelum gamenya rilis, yang ngebuat dia ini kuat banget. Dan selama mainin gamenya ini dia jadi solo player yang selalu leveling sendirian, bahkan ngebunuh boss dungeon sendirian, padahal yang lain harusnya party.
Ini ceritanya seru banget. Kalau kalian doyan main game RPG, ini tontonan wajib sih. Heroinnya juga seriusan, nggak kalah cakep dari Cahayain. Animenya ini bisa kalian tonton di Crunchyroll, Netflix, sama Prime Video. Itu tadi 10 anime yang mirip sama Solo Leveling menurut aku. Kalau kalian ada yang lain, bisa langsung tambahin di kolom komentar. Hai, Kokomade desu, arigatou gozaimashita.